Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali hari ini kita bisa hadir di majelis taklim kita ini dalam rangka menguatkan iman kita, menambah pengetahuan kita, dan terutama kita berusaha untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan lebih banyak mengenal diri pribadi beliau. Jauh sebelum kelahiran Nabi kita, kabar tentang beliau itu sudah tersebar. Jadi di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, itu disebutkan kabar gembira. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaykum min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa mubasysyiran, aku ujar Nabi Isa adalah memberi kabar gembira. Ya'ti bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudahku, ismuhu, namanya adalah Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada disebutkan oleh Nabi kita, ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan aku adalah kabar gembira daripada Nabi Isa. Doanya Nabi Ibrahim itu ketika Nabi Ibrahim meletakkan, menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di satu tempat yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada tanam-tanaman. Nabi Ibrahim berdoa, di antaranya wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Utuslah di antara mereka nanti seorang nabi yang akan membacakan ayat-ayat engkau. Dan itu dikabulkan Allah dengan nantinya diutusnya nabi kita. Jadi kalau mengaran pendeta-pendeta nang bujur-bujur, orang-orang nang bujur-bujur mempelajari kitab-kitab terdahulu itu tahu. Nah, karena beritanya lengkap. Bahkan sampai di Mekah. Jadi ada seorang pendeta misalnya tulah datang ke Mekah di musim haji. Itu ketika melihat ada perempuan-perempuan Quraisy, itu pendeta itu berucap, wahai perempuan-perempuan, di negeri kalian, di daerah kalian ini nantinya akan lahir seorang nabi. Barang siapa bertemu dengannya, hendaklah dia berusaha untuk mendekati Nabi itu, berjuang membantu Nabi itu. Dan itu salah satunya yang mendengar itu adalah Siti Khadijah waktu masih muda. Kebetulan Siti Khadijah juga itu ada bagian sapu pusakali. Jadi ada sapu pusakali Khadijah bintu Khuwailid. Khuwailid itu ada bagian saudara Naufal. Naufal itu mempunyai anak ngarannya Waraqah. Jadi Waraqah ibnu Naufal itu bersapu pusakali lawan Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal itu adalah salah satu daripada orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah, tetapi kada hendak umpatan kemusyrikan orang-orang jahiliyah karena menggunakan akal. Jadi sederhana aja, jadi ada pun orang-orang kenapa maka bertahun umpat menyembah patung, karena sekadar mengumpati orang banyak mengikuti budaya. Jadi pada saat itu akal tidak berfungsi lagi, orang umpat menyembah patung, umpat juga menyembah patung. Jadi syaitanlah yang memasuki hati mereka. Adapun orang-orang yang menggunakan akalnya berpikir, seorang yang tukang ulah patungnya, seorang yang menyembah, ini itu rabah aja dah, rabah. Kata kau berbuat, seorang yang tukang buat. Ya kalau lah. Dan bahkan ada burung hinggap berhira di bahunya, burung hinggap di kapal berhira di kepalanya. Ya itu kada kau mau usir, maka seorang lah nang menyembah kayak itu nah. Membuang nitah di kepala seorang aja kada tahu. Kayak apa hendak menyelamatkan? Itu lawan akal. Jadi di zaman sebelum kenabian itu ada beberapa orang, cuma sedikit. Beberapa orang aja, cuma kada banyak. Nang kada mau umpatan menyembah berhala. Kada mau umpat menyembah patung, tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Lalu bersama-sama dengan kawan-kawan, beberapa orang, tadi ada menunjukkan 4 orang. Ada Waraqah bin Naufal, kemudian ada ngarannya lagi Zaid, ada
ada ngaran Utsman, ada Ubaidillah bin Jahash. Itu mencari kebenaran. Nah, lalu diantaranya bertemu dengan pendeta-pendeta, lalu mempelajari kitab-kitab orang dahulu, termasuk mempelajari Taurat, mempelajari Injil. Dan ini nang bepandir lawan Siti Khadijah. Itu sebelum kenabian Nabi kita jauh. Sebab ini bahwa menurut yang dibacanya, menurut pengetahuannya, di tempat kita inilah karena akan dibangkitkan Allah seorang Nabi. Bahkan Waraqah bin Nawfal itu sudah menyebutkan wa adhunnuhu Muhammadan. Aku memperkirakan Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad yang terkenal sudah di masa itu masih kecil lagi sebagai Al-Amin. Jadi Siti Khadijah itu sudah mengira-ngira juga kemungkinan ini orangnya karena akan menjadi Nabi akhir zaman. Dan aku harus berusaha ini untuk menjadi istrinya supaya kau membela, untuk membantu agamanya. Pada waktu Nabi kita umur 12 tahun, 8 tahun atau 9 tahun meninggal kayu. Jadi itu dipelihara oleh paman Abu Talib. Sekitar umur 12 tahun, Nabi kita itu dibawa oleh Abu Talib itu turut bepergian untuk mengadakan perdagangan ke negeri Syam. Nah, sampai di apa ngarannya itu di pamulaan lah, di paling ujung tuh, di negeri Syam. Jadi pamulaan sesudah habis Jazirah Arab nih, sesudah habis Makkah Madinah. Itu pamulaan negeri Syam, itu pamulaan ditemui ngarannya daerahnya disebut Busra. Busra itu sebenarnya masih Arab. Orangnya itu masih Arab, lagi rajanya raja Arab, tetapi sudah di bawah kekuasaan Romawi. Jadi sudah masuk negeri Syam ngarannya, karena Syam itu seluruhnya dikuasai oleh Romawi. Agamanya Kristen. Jadi Romawi itu Kristen. Karena rajanya waktu itu Raja Konstantin ngarannya itu sudah, bukan, Raja Heraklius. Raja Heraklius itu sudah memeluk agama Nasrani. Sampai di satu tempat, ngaran Busra tadi, itu istirahat rombongan kafilah dagang, termasuk di situ Abu Talib lawan Rasulullah yang masih berumur 12 tahun. Dibawa benar aja ini sekadar hendak mengenalkan kayak inilah kebiasaan kita orang Quraisy, yaitu mengadakan perdagangan, melatih berdagang. Nah, lalu ada seorang pendeta di negeri Busra itu tadi, pendeta nang alim agama Nasrani dan mempelajari kitab-kitab agama nang terdahulu. Biasanya pendeta Buhairah ini berada di tempat ibadahnya aja. Tetapi pada hari itu sewaktu lewat di situ dan berhenti di paras situ, rombongan ini keluar. Artinya jarang-jarang orang ini keluar dari tempat peribadatannya. Lalu berjalan di tengah-tengah rombongan yang sedang beristirahat ini di sela-sela sampai bertamuan lawan Nabi Muhammad yang masih umur 12 tahun tadi. Lalu diperhatikan. Lalu akhirnya bertakun lawan orang yang di situ. Ini siapa yang membawa anak-anak ini? Lalu ujar orang Abu Talib. Lalu mana yang dengaran Abu Talib? Lalu ditunjukkan orang di tamunya Abu Talib. Lalu Buhairah itu bertakun lawan Abu Talib. Wahai Abu Talib, siapa anak itu? Ujar Abu Talib, anakku. Karena kebiasaanlah sudah, jadi menyambat Nabi kita itu ada dibedakan lawan anak-anak yang lain disambat sebagai anak orang. Ujar Buhairah, kadzabta, dusta engkau. Aku melihat ini adalah calon Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman itu ada babah, orangnya yatim. Kan jelas benar kalau kisahnya atau bacaannya dah. Ujar Abu Talib, aku maksud dengan anakku tadi adalah kamanakan. Ini anak saudaraku Abdullah, abahnya sudah meninggal. Lalu diundang ke rumah Buhairah tadi ke tempat ibadahnya Nabi lawan Abu Talib. Lalu dijamu, di situ dihormati, dimuliakan oleh Buhairah. Nah, lalu dikisahkan bahwa aku melihat tanda-tanda ini adalah Nabi akhir zaman. Jaga bujur-bujur kamanakan ikam ini, pelihara bujur-bujur. Nah, di antaranya nang diperiksa bujur-bujur itu dibuka baju Nabi, diperiksa di belakang Nabi itu ada tanda khatamun nubuwah. Lalu bertakon, ujar Buhairah, hendak kemana kan? Kami hendak ke kota ini, inilah kebiasaan kami berdagang. Taruh sarnya lagi ke negeri Syam. Ujar Buhairah, menurut aku sebaiknya kamu bawa bulik aja. Aku khawatir kalau kayaknya ada orang-orang yang melihat dan mereka iri dengki, ini berbahaya karena kemanakan kami ini bisa dibunuhmu. Kalau timbullah takutan di hati Abu Talib. Nah, lalu dibawa bulik, barang dititipkan lawan anak-anak yang lain yang menjual. Aku hendak bulik aja membawa kemanakan ini, membawa Nabi Muhammad ke Makkah. Jadi itulah kisah perjalanan Nabi kita berdagang masa kanak-kanak itu 4 paman itu sebenarnya kada sampai melaksanakan perdagangan, cuma sampai ke negeri Busra ngarannya. Nah, Busra itu adalah di ujung daripada Syam, berbatasan dengan
Hijaz lah ngarannya adalah. Jadi kalau Makkah, Madinah itu ngarannya daerahnya disebut Hijaz. Nah, di bawahnya Hijaz itu Yaman, di atasnya Syam. Sebelah kanannya atau sebelah timurnya itu disebut dengan Najd. Jadi itu bagian Arab itu dibagi 4. Utara ngarannya apa? Syam. Selatan ngarannya Yaman. Timur Najd. Barat Hijaz. Makkah Madinah itu berada di Hijaz. Lalu buliklah, kita sampai lagi ke Syam. Nah lalu di masa-masa itulah Nabi kita ketika umur kurang lebih 15 tahun itu sudah kita bicarakan 4 peperangan. Lawan paman-pamannya membantu, jadi di situ pengalaman aja bagi Nabi. Membantu paman-paman terjadi peperangan yang disebut dengan Harbul Hijar, yaitu perang di bulan haram. Di antaranya juga ada kejadian yang berkesan lawan Nabi kita di masa kecil atau di masa remaja Nabi kita itu ada yang disebut Hilful Fudul atau Hilful Fudul, yaitu sumpah setia atau perjanjian untuk menolong orang-orang yang dizalim, untuk membela orang-orang yang terzalim di kota Mekah. Itu wajib dibela walau dengan nyawa sekalipun. Jadi ada Hilful Fudul, artinya sumpah setia. Bersumpah beberapa orang. Itu kisahnya kayak ini. Ada seorang pedagang menjual barang dari Yaman, lalu membawa barang ke Mekah. Lalu di Mekah barangnya itu ditukari oleh Al-As, namanya Al-As ibnu Wa'il. Al-As ibnu Wa'il ini kena abah daripada Amr ibnu Al-As, sahabat Nabi. Karena masih zaman jahiliyah lagi Al-As bin Wa'il. Ditukari barangnya, tetapi kada dibayari. Nah, ada bayar kontan artinya terjadi ada ngejek ini kan beberapa hari lagi kena aku bayar. Sampai kepada hari yang ditentukan, ternyata didatangi kada bayar. Sudah pun bayar, bahkan baru mengaku lagi kita ambil barang kamu, sudah ikan balik kerja kayak mana, walhasil ini zalim. Nah lalu orang ini datang ke sini minta tolong, mencari tokoh-tokoh, ada dan ngakor, ada dan waninya menolongi, jaga kok siapa? Al-As bin Wa'il dijaga. Nah lalu akhirnya orang ini merasa putus asa, lalu ada yang menyebutkannya datang ke Darun Nadwa, ada yang menyebutkan datang naik ke Jabal Abi Qubais, lalu nyebar teriak, wahai ahli Makkah, kenapa kalian ini kada ada yang pedulinya, di negeri kalian ada orang yang dizalim? Apakah kalian ini hendak disabarkan di seluruh jazirah Arab bahwa orang Makkah itu zalim dan kada katuju membela orang yang zalim? Nah lalu bangkitlah seseorang. Di antaranya itu paman daripada Nabi kita, nang bangkaran Zubair. Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi saudara daripada Abdullah kan 10 dan sanak abad Nabi. Dan salah satunya adalah Zubair bin Abdul Muttalib. Itulah nang berteriak, aku siap membela. Nah lalu inilah nang mengundang, wahai orang Makkah, kita ini terkenal orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang beradab, orang yang pemurah. Orang lain aja kita bantu, orang datang ke Makkah itu dibantu. Jadi di Makkah itulah tokoh-tokoh Quraisy itu ada tugas masing-masing, ada jabatan. Ada ngarannya Sipayah, ada Rifadah, kemudian ada Hijabah. Itu Jakarta kita pangkat-pangkatnya tah, jabatan-jabatan di Makkah. Kalau ngaran Sipayah itu seluruh orang yang datang berhaji itu diberi minum dari sumur Zam-Zam. Itu karena sudah asalnya Abdul Muttalib itu nang ampun Siqayah tuh. Ketika Abdul Muttalib itu sudah meninggal, itu Siqayah itu dijabat oleh Al-Abbas, nama Nabi juga. Itu Siqayah. Kemudian ada Rifadah, makanya Rifadah itu memberi makan secara gratis. Jadi pernah nang terkenal Hashim itu datuk oleh Nabi lah, kuitan daripada Abdul Muttalib tuh. Itu nang sampai di ngarani Hashim itu, ngarannya Amr lah, ngaran sidin Amr atau Amru. Disebut Hashim itu karena arti Hashim tukang ulah bubur. Itu karena sidin bukan hanya harta, tetapi seorang yang langsung maharuh buburnya nih mengawah. Lalu orang jemaah haji yang kada tahu, ya Hashim sambil mahantai mangkok enggak isi ya kan dah. Padahal ini memang memberi makan beberapa banyak orang bahaji. Yang terkenal pemurahnya sekalinya malah orang menukar barang kada bayar sekalinya ini kada pantas. Lalu berkumpullah, diundanglah oleh Al-Zubair itu untuk berkumpulan. Ada nama menyebutkan tadi perkumpulannya di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu pun adalah salah satu jabatan juga. Rumah Datuk Nabi nang bangun Pusai, sudah jadi raja kisah nang tadol atau itu rumahnya di ngarani Darun Nadwa, tempat rapat. Itu kantor utama lah, Jakarta kita kantor gubernur atau istana presiden lah Darun Nadwa. Nah, lalu berkumpullah di situ. Di antaranya isinya tadi kita akan membela orang nang dizalimi sampai dikembalikan haknya, walau dengan nyawa sekalipun. Di situ banyak tokoh-tokoh nang bersedia datang. Termasuk nang umpat hadir di situ adalah
Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih muda. Sekitar umur mungkin 20 tahunan. Nang ujar Nabi itu saya sudah itu dah. Aku Jasidin, bukan di Darun Nadwa, di rumah Abdullah ibnu Ja'ad kalau ada salah kelangarannya adalah tokoh Quraisy juga waktu itu. Abdullah ibnu Ja'dan kalau ada salah itu ngarannya. Ujar Nabi, aku pernah diundang kayak itu tuh, diundang untuk menghadiri Halqul Fudul di rumah Abdullah ibnu Ja'dan. Seandainya aku diundang di masa Islam, itu tadi di zaman jahiliyah, seandainya aku diundang di masa Islam, niscaya aku hadir. Nah, itu artinya Nabi berkesan itu satu pekerjaan yang bagus. Nah, lalu artinya kesepakatan, dan itu menunjukkan bahwa gawian itu bagus dan diakui di dalam syariat Islam. Yaitu tadi kalau ada orang yang dizalim kita bela. Nah, lalu orang-orang yang sudah sepakat ini lalu mendatangi ke rumah Al-As bin Wa'il tadi. Nah, lalu memadahkan kami sudah bersepakat akan membela orang yang dizalim. Dan ini orang hartanya ikam zalim. Kami kada kembali kecuali ikam gulikakan. Walau kami harus mencabut pedang. Nah, akhirnya takutanlah Al-As bin Wa'il. Lalu ayo kata dosa jangan tanang aja. Ayo aku gulikakan. Aku bayar hartanya. Nah, maka dibayarlah. Dan jadi itu diantara yang berkesan lawan Rasulullah. Dan tugas Nabi kita di masa-masa itu adalah mengambil upah tadi, menggembalakan kambing dengan beberapa danik, istilahnya itulah beberapa ribu rupiah lah jika kita sehari dibagi orang, itulah yang digunakan Nabi untuk kehidupan sidin, diserahkan lawan memerintah. Nah, lalu di masa itu, nah ada terkenal seorang perempuan yang sangat kaya, Siti Khadijah. Paling mulia, paling terkenal di binian waktu itu, paling mulia, paling dihormati adalah Siti Khadijah. Jadi sebagai tokoh paling besar wanita di zaman itu. Karena di zaman itu di binian kada dihargai orang sabujudan itu. Terjadi pembunuhan bayi wanita itu nang idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, itu katakan dibunuh di binian banyak. Ada salah seorang tokoh daripada Bani Rabi'ah namanya telah daripada Quraisy juga. Itu sampai membunuh 10 orang anak perempuan. Supannya biasanya anak di binian. Dan itu banyak yang mengikuti yang lain-lain. Jadi disitulah tadi banyak terjadi pembunuhan katakan bibirnya. Nah, lalu ada yang sampai menjadi tokoh besar ini kan luar biasa. 2 kali kawin. Siti Khadijah ini sebelum lawan Nabi kita tuh sampai 2 kali kawin. Nah, karena ini orang besar, orang sugih, kawinnya pun lawan orang sugih juga. Kedua kalinya meninggal laki ini. Nah, dan kedua kalinya laki itu meninggalkan harta yang banyak pulang, jadi sudah sugih. Kawin pertama lawan orang sugih meninggal, dapat warisan, bertambahlah kesugihannya. Kawin yang kedua kali, orang sugih pulang, meninggal pulang, bertambahlah kesugihannya. Makanya ketika sudah kawin lawan Nabi kita, karena itu dijalankan oleh Nabi kita kurang lebih 15 tahun. Kan 15 tahun itu mulai umur 25, Nabi kita sampai 40 kali jadi Nabi. Itu ada yang meriwayatkan bahwa kekayaan Nabi beserta Siti Khadijah itu menyamai kekayaan seluruh pedagang-pedagang yang ada di Makkah. Jadi kalau misal 1000 kafilah itu nang berangkat ke negeri Syam atau ke negeri Yaman itu 500 itu ampun Nabi lawan Siti Khadijah. 500 itu dibagi-bagi nang lain-lain. Nah, itu karena gambaran keadaan Rasulullah sesudah kawin lawan Siti Khadijah. Nah, waktu itu Siti Khadijah ada mungkin melaksanakan perdagangan cara bisa kita labuh tulak seorang membawa barang. Maka disuruhnya lah budak-budaknya untuk mencari orang-orang yang jujur, yang dipercaya, yang bisa berdagang untuk membawakan. Nah, banyaklah orang-orang yang membawakan barang Siti Khadijah nih, kada tahu berapa kan jumlahnya. Kalau hasil kena ada dilihat ini diserahkan sekian. Berbagi hasil. Nah, lalu ada seorang budak Siti Khadijah, lalakian, ngarannya Maisarah. Tapi ingat lalakian. Lalu Maisarah ini disuruh juga cari ikan seorang laki-laki, cari orang nang kawa membawakan barang daganganku. Dan Maisarah ini mendengar ada seseorang nang bergelar Al-Amin. Nah, kayak itu ada orang yang sangat jujur. Nah, kebetulan ini nang tahu jadi permulaan nang kenal nang patuh lawan Nabi itu adalah Maisarah ini. Lalu Maisarah inilah nang membawa Nabi kita kepada Siti Khadijah. Nah, banyak sudah ditakuni siapa ikram, siapa ngaran. Nah, dari mana keturunan siapa? Tahulah Siti Khadijah dan sekalinya ada hubungan keluarga karena memang sama-sama Quraisy. Lalu dipercayalah membawakan barang dagangan. Nah, jadi itulah permulaan hubungan lawan Siti Khadijah. Dan ini pengalaman pertama Nabi sebetulnya walaupun sudah biasa sekali tadi lawan Abu Thalib. Jadi ini yang kedua lah membawa barang dagangan itu. Cuma secara pribadi seorang yang mau urusnya ini pertama kali karena waktu masih umur 12 tahun sekadar 4 benar aja. Lalu diserahkanlah barang dagangan oleh Siti Khadijah. Lalu berdua lawan masyarakat bergabunglah lawan rombongan kafilah yang lain. Di antara keistimewaan Nabi adalah kecerdasan Nabi selain akhlak sitin yang luar biasa.
Itu Nabi nang memulai berdagang itu dengan cara nang lain pada nang lain. Jadi orang-orang nang berdagang ke negeri Syam itu terbagi kepada dua kelompok, dua macam. Ada nang membawa barang, sebahagian membawa duit. Ada pun nang membawa barang, ini kayaknya di negeri Syam dijualnya barang itu. Nah, lalu dapat keuntungan, dibawa balik duitnya. Ada nang membawa duit, itu ke negeri Syam itu mencari barang. Ini betul tukar di situ, dibawa balik dijual di Mekah, atau minyak ada habis di Mekah dibawa kayaknya untuk akan datang dijual ke Yaman. Karena 2 kali setahun bepergian berdagangnya. Ada Nabi kita, itu kata itu saja, duit nang diserah di jurung Siti Khadijah itu ditukarkan barang di Mekah. Lalu dijuallah di negeri Syam. Sesudah dijual, itu duitnya itu ditukarkan pulang barang di negeri Syam untuk dijual kayaknya barangnya di Mekah. Jadi sekali bepergian itu sama lawan 2 kali perdagangan. Kan jadi sampai kayak itu tuh tak pikir kayak itu ada kita tuh sudah kebiasaan tuh itulah orang tuh jarang pengaruhnya merubah kebiasaan untuk sulit untuk merubah sudah kebiasaan kayak itulah lagi inovasi jarang ini kreativitas itu kurang manusianya. Ada Nabi itu tanpa ada teman didik, tanpa ada melajari kayak itu dengan memperhatikan kayak itulah orang atau coba pikir kayak apa sebenarnya supaya lebih untung, lebih berhasil. Nah lalu berangkatlah bersama dengan Maisarah. Di tengah perjalanan itu banyak keajaiban lah nang dilihat oleh Maisarah itu, nang terkagum-kagum sepanjang jalan lawan Rasulullah. Nang utama karena akhlak sidin cakapnya luar biasa, lain pada nang lain, lemah lembutnya, kasih sayangnya. Nah, di antara nang sangat berkesan juga apabila hari sangat panas. Bilanya hari bersangatan panas itu selalu ada awan yang menaungi Rasulullah. Bahkan di dalam satu riwayat ujar Maisarah ini bukan awan, ini malaikat. Karena belain bentuknya pada awan, ada mungkin awan mengkainnya. Nang bilanya Nabi berjalan juga, bilanya Nabi bemandak juga, amun awan kada mungkin kayak itu. Nah ketika sampai di negeri Busra, nah sampai pulang ke situ. Waktu itu Buhairah Ar-Rahib itu sudah meninggal. Lalu digantikan oleh pendeta yang lain. Pada saat itulah juga pemandakan di situ istirahat di sekitar Saumiah, artinya sekitar tempat ibadahnya pendeta. Lalu ketika pemandakan itu Nabi kita berjauh daripada rombongan, duduk menyendiri. Dan bahkan Maisarah pun kada tapi parak benar dah, dari jauh aja memperhatikan Rasulullah. Walhasil itu berjauh sorangan. Lalu duduk di bawah sebatang pohon. Ada pohon halus. Nah, ada naungan juga duduklah Nabi kita. Lalu pandita nang ini tadi memperhatikan rombongan nang banyak, nang lawan unta-untanya, lawan barang dagangannya, lalu memperhatikan ada seseorang nang menjauh dari situ, lalu duduk di bawah pohon. Lalu berparaklah orang itu karena melihat bahwa orang itu tadi beserta Maisarah, maka diparakilah Maisarah. Nah, lalu berpandir, ditakuni siapa orang itu, ngapa nang ikam gawi. Dikisahkanlah bahwa aku ini adalah budak daripada Siti Khadijah, ini orang sugih di Mekah. Nah, aku ini disuruhnya untuk membantu ini orang pertama nang membawakan, ini pertama kali ini untuk membawakan barang Siti Khadijah. Siapa ngarannya? Dipadakan ngarannya Muhammad. Dari mananya? Dari Mekah, dari suku Quraisy. Ujar pendeta itu, walaupun tidak diketahui ngarannya, tapi lain pada Buhairah. Tidak duduk di bawah pohon ini adalah jalan dan persinggahan pohon itu adalah persinggahan para nabi. Jadi nang duduk di bawah pohon itu cuma nabi-nabi. La yanzilu li hadhihi syajarah illa nabi. Tidak turun dan duduk di bawah pohon itu kecuali nabi. Dan Maisarah itu melihat bahwa dahan-dahan pohon itu bergerak supaya menaungi Rasulullah nang duduk di bawah pohon. Itulah nang di antara nang berkesannya. Ketika terjadi jual beli ulang sudah berdagang, kelihatan akhlaknya Rasulullah nang luar biasa, lemah lembut. Nang ujar Nabi rahimallahu abdan samhan idza istara samhan idza ba'a. Orangnya kurang lebih waktu berdagang untuk melayani orang dengan akhlak nang mulia. Ada terjadi perbedaan pendapat antara Nabi lawan salah seorang pembeli. Ujar orang bertakon kata kita telah berapa harganya sekian, ujar Nabi. Karena sudah melayani yang lain pulang. Lalu orang tadi hendak bayar, Nabi garis itu. Ada saya itu harganya. Tadi aku padakan saya ada aja orang ikam tadi memadakan saya ini. Kami bisa aja kalau orang pengarampot ini kayak itu tuh kita kan ingat tuh orang yang berdagang tahu aja tuh kayak itu tuh. Ada kayak nang culas-culas kayak itu tuh. Kada aja Nabi aku tadi memadakan harganya sekian, kan hendak tukar itu kada. Ujar orang ikam tadi memadakan dia harganya. Kada mau apa pengarampot. Tadi kita enggak bukan pengarampot, aku kada bisa pengarampot, orang hidup pada pengarampot. Ujar orang itu bersumpah ikam dengan nama Latta wal Uzza. Kalau kamu ujar kada pengarampot. Ujar Nabi kada, aku bersumpah dengan nama itu kada, kalau aku bersumpah dengan nama Allah. Akhirnya orang itu takutan orangnya.
Nah, aja al-qaulu katanya napa jadi kamu. Nah, akhirnya bayar sesuai dengan yang dikodahkan Nabi. Itu pun berkesan juga artinya anti sama sekali dengan apa? Patung. Ada yang tak bersumpah menggunakan nama Lata, Uzza, Hubal, Manat, Suwa, ada terhadapun nama kita. Nah, walhasil ringkasnya bulikanlah. Membawa barang pulang sampai di Mekah dijual Nabi pulang. Sudah habis barangnya, lalu diserahkanlah hasilnya lawan Siti Khadijah. Keuntungannya 4 kali lipat. Nah, kayak itu kasih kisahnya. Keuntungan 4 kali lipat. Jadi kada disebutkan pang berapa. Cuma jaka kita jatahnya 10 juta, dijurungi bulikakan 40 juta. Luar biasa, keuntungan luar biasa itu berkesan makinnya lawan Siti Khadijah. Lalu dibagilah berapa bagian Nabi diserahkan oleh Siti Khadijah. Buliklah Nabi kita, lalu Siti Khadijah ini tinggal lagi manahan Maisarah. Nah, lalu dipanggililah Maisarah. Ditakunakan kada lain pertanyaan tuh kayak apa? Mulai awal perjalanan sampai akhir kisah Rasulullahnya. Kayak orang sudah tertarik. Nih. Ada puas-puas mendengar kisah Nabi Siti Khadijah. Lalu Maisarah mengisahkan lengkap sepanjang perjalanan mulai awal sampai akhir dikisahkan. Kayak kita ini bersambung berapa kali pengajian ke kisahnya. Nah, dikisahkan rinci kisahnya. Nah, akhirnya kata kawal lagi Siti Khadijah ini katakan mesti kau ambil ini orang ini kata kawal dilihatkan lagi dan kata kawal lambat-lambat bisa apa melambat bisa sayup bisa taduhulu orang. Akhirnya mengutuslah seorang perempuan kawannya, ada nama menyebutkan ngaran kawannya itu Nafisah. Nah, jadi Nafisah inilah yang mendatangi Rasulullah, penghubungnya Siti Khadijah. Lalu bertakun dan kebetulan ini kenal juga lawan Nabi kita, Siti Nafisah nih kenal lawan Nabi. Jadi ujar wahai Muhammad, kenapa maka ikam kata kawin aja lagi? Ikam hendaklah kawin gitu. Ujar Nabi, itu aja. Kenapa maka kata kawin aja lagi? Ujar Nabi, aku kada berisian harta nang banyak sedikit. Ini hanya ada papuli ini pang belum kepakai lagi. Kalau ada ujar Siti Nafisah seorang perempuan nang harta di tangannya sudahnya kada memerlukan harta lagi. Kecantikan milikinya, kebangsawanan milikinya, lalu nyandak kalau kan. Bersedialah kan untuk mengawini orang itu. Ujar Nabi, siapa? Nah, itu aja dulu kata bersedia itu ada siapa? Ujar Nabi. Ujar Siti Nafisah, Siti Khadijah. Artinya jelasnya tadi Siti Khadijah nang meminang untuk sebujuran itu. Ujar Nabi kena apa pandir dulu lawan Marina. Nah, itu pulang dah. Nah, karena seorang hidup lawan Marina, lalu pandirlah lawan Abu Thalib dan langsung disetujui oleh Abu Thalib. Lalu diaturlah pertemuan berikutnya. Nah, lalu acara meminang karena resminya dari pihak lelakian. Jadi walaupun itu tadi belum resmi lagi kita. Nah, maka berangkatlah akhirnya pada waktu yang ditetapkan. Rombongan daripada Nabi kita itu dipimpin oleh Abu Thalib sendiri. Kemudian ada beberapa orang yang lain mengikuti paman-paman Nabi, Al-Abbas misalnya tadi. Nah, kemudian dari pihak Siti Khadijah sendiri itu diantaranya sepupunya Sidin. Ada yang menyebutkan Abbas masih hidup, cuma ada yang menyebutkan bahwa Abbas Sidin Al-Khuwailid itu sudah meninggal. Jadi yang menyambutnya itu adalah Waraqah bin Naufal. Walhasil ini meminang, ini menerima, maka terjadilah perkawinan. Nah, ringkasnya artinya disepakati, lalu ditetapkan hari pernikahan, lalu menikahlah Nabi kita dengan Siti Khadijah pada waktu yang ditetapkan. Lalu Nabi dengan duit yang ada ditambah bantuan daripada paman-paman karena berotaan gembira, berotaan suka. Karena saling banyakkan orang-orang tokoh-tokoh Quraisy nang sugih-sugih itu melamar Siti Khadijah itu ditolak. Jadi terkenal sudah banyak nang bos-bos nang patah hati itu kada kehitungan lagi. Sekalinya malah kemanakan kita ini as-sadiqul amin, yaitu gelar Nabi kita tuh orang nang kada biasa berdusta, orang nang sangat amanah. Inilah sekalinya nang berjodoh lawan Siti Khadijah. Bintangnya Mekah, selebritinya Mekah. Jadi gembira paman mendukung berataan dan ini orang mulia. Jangan sedikit kita memberi mahar. Nah, kayak itu artinya jangan bukan sebagai laki-laki yang mengambil keuntungan daripada kasuhin Siti Khadijah ini. Makanya mahar Nabi kita itu dengan Siti Khadijah itu adalah 20 ekor unta. Lumayan banyak. Coba kita kaliakan. Duit berapa? Kurang lebih kira-kira aja lah kira-kira. Harga unta saikong itu sekitar 30 juta. Kali 20 600 juta. Mahar Nabi kita lawan Siti Khadijah. Kenapa maka larang benar maharnya Siti Khadijah? Padahal Siti Khadijah ada meminta apa? Siti Khadijah ada meminta, tapi penghormatan daripada Nabi, orang mulia, ini orang besar, orang bangsawan, orang terpandang. Kayak itulah yang pantas. Nah, kayak itu ukurannya. Nah, jadi disesuaikan lawan keadaan orangnya. Nah, kayak itu. Jadi itu. Walaupun kita yang lain-lain kada kayak itu. Bini Nabi kada ada yang dapat mahar yang besar kayak itu. Cuma Siti Khadijah.
Walaupun umur Nabi lawan Siti Khadijah itu berbeda jauh. Umur 40 waktu itu Siti Khadijah, sedangkan Nabi kita berumur 25 tahun. Nah, jadi jauh selisihnya. Tetapi umurnya benar aja, orangnya ya masih kayak remaja lah. Jadi memang itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah bahasa kita secara fisik itu dianumakan oleh Allah. Jadi kadang kayak 40 kita lain lawan 40 Siti Khadijah kayak itu aja tah. Siti Khadijah itu wafatlah 3 tahun sebelum hijrah. Berarti 25 tahun kawin lawan Nabi. Coba hitung. Umur 40 ditambah 25 berarti umurnya adalah 65 tahun meninggal. Siti Fatimah itu waktu hijrah itu sekitar umur 8 tahun atau 10 tahun. Berarti Siti Khadijah itu lebih 55 tahun itu masih melahirkan. Itu menunjukkan bahwa secara umur tuh, tetapi secara fisik itu dasar wujud dianumakan Allah Ta'ala tuh walau umur 40, tetapi waktu perkawinan itu mungkin seperti umur 18 atau 20 tahun secara fisik. Jadi model kayak pasangan nang serasi lawan Nabi kita kah? Nang laki umur 25, nang ini kayak umur 20 atau umur 18 tahun. Kayak itulah keadaannya. Makanya itu perkawinannya itu luar biasa. Perkawinan nang apa bahasa orang lain lah. Pokoknya heboh lah di kota Mekah tuh, fenomenal. Menjadi headline jadwalnya atau di surat-surat kabar Jakarta di TV itu bilang itu aja acaranya. Lebih meriah daripada perkawinan antara Gigi lawan Gusti. Ngaran makan gigi lah. Dan karena sudah tahu tadi itulah ini bukan sembarang manusia, ini orang mulia, ini calon nabi akhir zaman gitu. Itu luar biasa Siti Khadijah ini kelakuannya, akhlaknya lawan Rasulullah, kasih sayangnya kada kalau dikisahkan ya. Harta diserahkan lawan Nabi berataan. Kada tahu urusan lagi kita, ini harta kita, sudah ini harta kita dan ini harta ikam tuh. Uruslah. Ialah lalu Nabi lah nang mengatur perdagangan. Walaupun sesudah itu Nabi kada pernah berangkat seorang. Jadi tetap orang-orang nang dipercayalah untuk melaksanakan dagangan dan itu terjadi sampai kurang lebih 15 tahun tadi sebelum Siti menjadi Nabi itu gawian itulah dari pedagang. Nah, lalu sesudah perkawinan itulah Siti Khadijah itu melahirkan banyak anak-anak daripada Nabi. Yang pertama laki Al-Qasim. Jadi Qasim itu adalah anak pertama daripada Nabi kita. Oleh karena itu Nabi kita disebut Abul Qasim. Jadi kebiasaan itu ngarannya kunyah. Kunyah itu nama panggilan berdasarkan anak pertama. Nah, jadi kunyah istilahnya adalah. Jadi kalau orang anak pertamanya tadi Al-Qasim, maka abahnya dikiau Abul Qasim, mamanya dikiau Ummul Qasim. Kayak itulah berataan. Bilanya ngaran anak pertama dingarani Abdullah, maka disebutlah Abu Abdullah, Ummu Abdullah. Kayak itulah mama abahnya. Kayak kita juga kurang lebih mamanya si Anu aja kita abahnya si Anu. Itu biasa lebih kebanyakan itu anak pertama. Anak pamulaan. Jadi baru anak nang tadi diberi, kita abah ulun dulu hingga abah kakak aja sempat ya kayak itu. Cuma kayak itulah kebiasaan, ada sudah kebiasaan lah. Kunyah ngarannya sebutan. Jadi kunyah Nabi kita adalah Abul Qasim. Nah, Al-Qasim itu ada yang menyebutkan meninggal masih di bawah 5 tahun. Artinya balita adalah meninggalnya. Cuma ada yang mengatakan itu sampai sekitar umur 7 atau 8 tahun. Jadi ada yang 2 riwayat bisa menyebutkan bahwa Al-Qasim itu ada yang menyebutkan sampai mulai belajar menunggang kuda lalu meninggal. Kemudian anak berikutnya Ruqayyah di Binian. Kemudian seterusnya lagi anak berikutnya lagi Zainab di Binian pulang. Seterusnya Ummu Kulsum di Binian pulang. Seluruhnya ini lahir sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika beliau sudah menjadi nabi, itu karena lahirlah Abdullah. Jadi Abdullah itu adalah anak pertama ketika sudah ada agama Islam. Oleh karena itu, Abdullah itu disebut oleh orang-orang Makkah itu dengan gelar At-Tahir. Sebahagian menyebut At-Tayyib. Artinya yang suci, yang baik karena lahir di dalam Islam. Yang kemudian terakhir lahirlah Siti Fatimah radhiyallahu anha. 6 orang itulah anak Nabi kita daripada Siti Khadijah.
Cuma satu nang kada datang daripada Siti Khadijah, yaitu Ibrahim. Itu karena lahir dari sesudah di Madinah. Jadi Ibrahim itu lahir di Madinah. Daripada Sariyah, karena adalah Sariyah itu budak perempuan yang diberikan oleh Raja Muqawqis dari Iskandariyah, dari Mesir, Mariatul Qibtiyah. Di masa-masa mulai perkawinan Nabi tadi telah sampai mendapatkan kenabian. Jadi sekitar umur 25 sampai 40, itu secara umum isinya adalah kebahagiaan. Rumah tangga nang harmoni, anak-anak ya kalalah, kemudian harta kekayaan nang melimpah ruah. Nah, jadi kesenangan itu dirasakan oleh Nabi. Jadi kada ada kisah nang utama atau apa nang menonjol kisah, kecuali satu nang paling menonjol. Nang pertama itu adalah sekitar umur 30 tahun. Artinya 5 tahun sesudah perkawinan itu terjadi ada yang menyebutkan itu ada banjir di Mekah, itu nang menyebabkan bangunan Ka'bah itu rusak. Nah, tetapi ada yang meriwayatkan bahwa penyebab utamanya itu apa ngarannya direhabnya, dibangun kembali Ka'bah itu adalah karena ada benda-benda berharga nang di dalam Ka'bah itu dicuri orang, dicuntan orang. Karena apa? Karena orang mudah malam-malam, apalagi waktu gelap malam itu keluar masuk di dalam Ka'bah itu, nang ada di situ banyak korban darah, harta-harta yang berharga di situ disimpan, itu hilang. Lalu tak pikirlah tokoh-tokoh Quraisy itu untuk membangun kembali Ka'bah supaya menjadi bangunan yang kuat. Nah, lalu diadakanlah rapat. Termasuk di situ Nabi kita dari nang 4 bergabung di situ. Kebetulan masa itunya nengaran perdagangan tadi itulah ekonomi itu ada masanya ramai berdagang, ada masanya sulit. Nah, itu kebetulan di waktu itu masa ekonomi sulit. Jadi berataan mengalami dagangan kan, tapi rame lagi, wahnya takana. Jadi kita mungkin wahnya ini kurang lebih lah, yang pindah kada rame aja berdagang ini. Ya memang nangaran zaman tadi ada wahnya rame, ada wahnya sunyi, ada zamannya syukur, ada zamannya sabar. Nah, takana zaman sabar sudah ya kayak tetap sabar lagi kita. Dan cuma kayak itulah di saat keadaan ekonomi sulit tadi perlu untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, lalu rapat. Nah, lalu akhirnya sepakat kita bangun. Nah, cuma dari tokoh-tokoh Quraisy itu ada persyaratan. Syaratnya pertama, biayanya harus dari kita seorang. Dari kita seorang. Jangan kita minta dana kemana-mana. Swadaya aja. Nah, itu. Swadaya. Kita aja. Satu. Tapi pulang syaratnya, kada boleh duitnya itu kecuali yang bersih. Jadi diantaranya, jangan sampai ada riba, duit riba masuk. Walau gawian orang Quraisy kebanyakan waktu itu adalah riba. Tetapi mereka tahu bahwa riba itu kada boleh. Dan ini kada pantas duit riba ini digunakan untuk membangun tempat ibadahnya. Nah, jadi disyaratkan. Kemudian yang kada boleh lagi istilah mereka itu kalau di dalam bahasa Arab itu mahrul baghi. Mahrul baghi itu adalah duit hasil pelacuran. Karena orang Arab itu, orang Quraisy itu biasa sudah di zaman itu pelacuran itu sudah biasa. Terutamalah orang-orang yang bagian budak perempuan. Itu budak perempuan itu biasanya nukar sebanyak-banyaknya lalu dibuka rumahnya itu jadi tempat pelacuran siapa yang hendak. Bahkan penghabisannya karena bagi sebagian orang kok bilangnya orang aku juga kada hendak di antara budak itu aku hendak dinikah. Atau aku hendak anak di dunia nikah. Amunnya pina patut harganya bisa diserahkan. Sampai di antara budaya jahiliyah di masa itu itulah itu bisa aja karena seseorang perempuan itu menjual dirinya dengan banyak laki-laki. Tetapi apabila syaratnya itu peraturan jahiliyah tapi itu apabila hamil itu pergi ke ada zaman itu itulah ada satu suku nang ahli mendeteksi anak. Ini langsung kawah berapa orang laki-laki yang berzinah lawan nikah ujarnya ini. Lihat anaknya yang punya lahir di jurung lawan Al-Qafi. Ngaranya Al-Qafi itu adalah orang yang kawah membulikakan anak kepada abahnya kan menjualkan ini abahnya si anak. Dan orang yang ditunjuk oleh Al-Qafi itu wajib mana mengawini perempuan tadi. Itu di antara peraturannya. Itu keahlian orang dan itu memang bujur kayak itu memang kadang-kadang sekarang. Jadi Al-Qafi itu memang sesuatu keistimewaan daripada orang Bahari itu. Ini bahkan kalau melihat Al-Qafi itulah keistimewaannya itu suku tertentu aja. Kalapak batis saja nya tahu kalapak batis anu. Itu kehebatannya tah. Iya wah ini itu kurang lebih dia orang menggunakan DNA ngarannya orang lain itu harus menggunakan orang Bahari kan alat apa lawan mata aja. Lawan matanya nya kawan. Itu ada keistimewaan orang Arab Bahari itu. Cuma syaratnya itu tadi kada boleh duit riba, kada boleh duit hasil pelacuran, kemudian kada boleh duit zalim. Kezaliman itu duit mencuntan, kada boleh merampok dan sebagainya. Jadi harus nang benar-benar bersih. Lalu dikumpulkanlah duit tadi. Terkumpul, lalu mulailah disiapkan untuk napa ngaranna untuk bina bahasa. Jadi pada hari nang ditentuakan lah kisah gambaran namanya imbahnya turunan nah berataan. Sakalinya apa?
kabeh benang waninya maruntuh. Kenapa? Karena berataan tokoh-tokoh Quraisy itu, kecuali Nabi kita yang paling anom saat itu menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan Abraha. Padahal mereka itu hanya bermaksud meruntuh Ka'bah. Ada di kita ini dasar kita runtuh bujuran. Takutan. Kada ada namanya. Ya ikan aja, ayo ikan dulu. Kada wani. Ya apa ini kayak apa kita hendak membangun bahasa memang kada dihancur nang ada dulu. Lalu nang wani pahabisana siapa? Nang paling jagau. Ngarannya Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi Al-Walid Ibnul Mughirah inilah amunnya kada dengan waninya. Ayo sini aku. Cuma nih anu hati ini sambil takutan jawab cuma daripada kada terlaksana. Al-Walid Ibnul Mughirah itu kayaknya abah daripada Khalid bin Walid. Jadi bukan nang jagau-jagau aja nak. Yang paling sakti lah di Makkah ini udah tokoh orang luar biasa. Jadi lalu ini berdirilah di antara rukun Yamani lawan rukun Hajar Aswad. Disitulah mulai dihancur di anunya lawan pukulnya nang genal lah, lawan gudam. Lalu runtuh. Sorangan nang lain beparak mundur, nang lain mundur kalau pina burung ababil di tangan. Sampai tuntung itu satu juzul itu kada ada di apa-apa. Ujar Al-Walid, ayo lah kasih tangannya aku tatap pada benang waninya. Itu aja biar nang lain sadang udah bemandak aja. Kita isuk aja pulang. Maksudnya isuk tuh kita lihat akan malam ini kayak mati ya radakan nih Al-Walid nih. Bila mati kita jangan kita anu lagi, amunnya selamat isuk hari, ayo kita taruh sana. Sampai keesokan harinya, ringkasnya ternyata Al-Walid Ibnul Mughirah sehat walafiat. Bahkan ia membawa seluruh anak-anaknya. Jadi menyayu jadinya lawan orang Mekah. Kalau kada ada pandangannya aku aja sorangan, aku lawan anak-anakku cukup aja. Jadi termasuk Khalid bin Walid dan lain-lain anak-anaknya dikumpulkan. Sekalinya melihat nang hari itu tadi pina aman aja lalu berataan hanya rakon umpat maruntuh. Lalu runtuhlah berataan. Itu pun sambil berdoa di dalam ya Allah kami bukan hendak menghancur tetapi kami hendak membaiki. Ya Allah selamatkan kami kada hendak menghancur, kami cuma hendak membaiki. Kayak itulah bacaan berataan. Walhasil dibongkar. Hilang sampai pondasinya pun diangkat. Ternyata di bawah itu mereka menemukan ada batu bulat-bulat lah, bulat kunjung juga ujar kayak sanamul ibil, kayak punuk unta. Besusun dan warnanya hijau. Rata. Segi empatnya itu nah. Qawaidu Ibrahim. Nang bakas diletakkan Nabi Ibrahim batunya aneh, batunya hijau. Ketika sudah sampai itu di dalam tanah benar kok ditabuk sampai habis jadi tak dapat itu pembawahan. Lalu ketika diangkat sabuteng itu memancarlah sinar nang luar biasa terangnya sampai ini terabah nang mengangkat nih kada tahan melihat sinar itu batunya gugur tabuat pulang ke dalam. Itu di antaranya dan itu sampai wahini itu ada. Lalu mereka kada wani lagi mangkat sudah biar aja inilah sebagai batu paling bawah. Lalu di atas batu itulah diangkat pondasi. Tetapi nah ada sabuteng tetapinya tah. Ternyata batunya kada cukup, kayunya kada cukup. Jadi kayu lawan batu. Sementara duitnya habis. Lalu dihalusilah daripada nang asal. Karena amun mahadang duit cukup, sementara ini perlu untuk tempat beribadah. Jadi sudah kita seadanya aja. Itu nang ujar Nabi itu. Kalau sesudah Fathu Makkah, sesudah Makkah dikuasai karena oleh orang Islam di situ Nabi ujar Nabi aku apa ngarannya tadi merehab membangun kembali dan aku tahu bahwa nang asal bangunan Nabi Ibrahim kada seperti ini lebih halus. Nang dahulu ujar Nabi Hijri Ismail itu tak buat berataan di dalam Ka'bah. Tetapi orang Quraisy itu karena kekurangan dana, kekurangan duit maka dibangunlah lalu Hijri Ismail tak keluar daripada Ka'bah. Seandainya ujar Nabi kita orang Islam ini sudah kuat imannya, mereka bukan baru masuk kepada agama Islam, ini saya aku hancur bahasa Ka'bahnya dan aku bangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Cuma aku takutan karena pulang kalau-kalunya kafir pulang, mungkin macam-macamnya dihancur Ka'bah karena macam-macam pulang anggapannya. Jadi sudah kubirakan aja itu perkataan Nabi kita waktu Fathu Makkah. Jadi kayak itulah kisah pembangunan Ka'bah. Ada sebagian dikisahkan yang sebagian orang waktu itu macul tapihnya ya kalau lalu diantak gasan, antak batu Nabi kita sendiri kada pernah membuka aurat. Bahkan Nabi kita pernah naik ke atas. Menyambut di atas ketika sudah mulai tinggi. Itu lalu Nabi kita naik ke atas, lalu menyambut batu, itu lalu angin bertiup. Lalu tabukalah landau aja, artinya apa betis bawah Nabi kita. Itu habang muha Nabi kita langsung sidin turun, sidin aku di bawah aja kada pun lagi ke atas. Itu apa itu sifat malunya Rasulullah pemalu. Rasulullah itu asyaddu hayaan minal azra. Nabi kita itu lebih pemalu daripada perempuan yang masih perawan. Nah, kayak itu. Itu istilah ulama bahari kayak itu di dalam kitab kita. Jadi bibinian masih perawan, panutan benar. Amun nang sudah beranak 5, 6 kan banu kan tetapi parduli lagi ya kalau lah menyusui anak di warung minta dihiran-hiran.
palatar biasa aja sudah, atau bangun apa besukan berjamur rambut basah nih, makin bagak. Mandi basah Bang, jadi mengaring-akan di palatar. Amun nang bibini nong bujang supan benarnya yang itu perumpamaan Nabi lebih pemalu daripada itu. Al-haya minal iman. Nah, lalu ketika sudah selesai tadi pembangunannya, asalnya lawang Ka'bah itu 2. Jadi 1 tempat masuk, satunya di sana keluar. Nah, itu peraturannya. Jadi bilanya masuk, kayaknya sambayang di situ atau beribadatnya di situ, bahkan zaman jahiliyah Bang. Di dalam Ka'bah itulah dianggap Hubal, patung orang Quraisy. Jadi bila masuk, sujud lawan Hubal, keluar dari pintu nang sabuting. Cuma itulah tadi penyebab kenapa? Penyebab di situ karena ada benda-benda yang berharga di situ bisa dibawa maling dari itu, malam-malamnya masuk ke situ. Nah, lalu disitulah yang diulah oleh orang Quraisy tadi, lawangnya sabuting aja dan dikuncinya. Cuma Nabi kita sebenarnya kada mandiri itu jar Nabi seandainya tadi tuh ada membahayakan lawan orang Islam, maka aku bulikakan kayak asal, aku ulah 2 pulang jar Nabi lawangnya supaya nyaman berataan orang Islam karena masuk dari satu pintu sambayang di dalamnya 2 rakaat, keluar dari pintu yang lain. Bah caranya kayak itu nyaman benar kita lah. Jadi kalau berataan sambayang. Cuma ini inilah ini. Walaupun tadi kita terlalu sulit bagi kita untuk masuk ke dalam Ka'bah, tetapi apabila kita kawal sambayang di Hijr Ismail, itu sama aja hukumnya lawan sambayang di dalam Ka'bah, karena sabujurnya Hijr Ismail itu kan masuk asalnya di dalam Ka'bah, maka hukumnya pun tetap hukum Ka'bah. Makanya orang kan bilanya tawaf itu kada boleh menjapai Ka'bah, itu sama aja kada boleh waktu kita tawaf itu menjapai Hijr Ismail, karena Hijr Ismail hukumnya sama jalan menjapai Ka'bah juga. Cuma orang kada tahu benar aja sambil tawaf cuma musuh ke Hijr Ismail, itu orang kada tahu itu, udah kada boleh kayak itu. Ada boleh, jangan bahkan baju aja jangan sampai tahayut kayak itu dah. Jadi jangan berparak lawan Hijr Ismail itu ya meter-meter lah minimal daripada Hijr Ismail, sebagaimana kita jangan terlalu parak lawan Ka'bah apabila kita waktu tawaf. Abang pun di luar tawaf tuntung sudah kada apa-apa hendak bertikap di Ka'bah itu berdoa di situ bergantung di dalam Ka'bah kada apa-apa, atau bertingkut di Hijr Ismail bahkan masuk ke dalamnya sambayang di situ bagus saja. Waktu tawafnya aja kada boleh. Nabi kita tadi orang yang kada pernah umpatan dengan gawian-gawian jahiliyah. Jadi terpelihara termasuk kada pernah menyembah patung. Kada pernah umpat minum minuman keras. Padahal minuman keras itu menjadi budaya yang luar biasa di zaman jahiliyah bagi orang Quraisy. Jadi ada orang Quraisy itu nang sehari-hari itunya lebih banyak minum khamar daripada banyu putih. Aku hari ini aja secangkirannya minum banyu putih. Sisanya Bang, ya 45 botol ada Bang, jaga kita tak minum khamar. Maka itu Bang sudah tuh, jadi bilang kita paksa benar aja minum banyu putih itu, jangan untuk minum, untuk makan khamar juga, kayak apa? Nah, kadang bawa umur benar aja kira-kira banyu putih itu. Budayanya luar biasa. Waktu itu Nabi kita kada pernah sekalipun umpat minum khamar. Termasuk diantaranya kawan akrab Nabi kita, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi mulai belum zaman jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar itu sudah berkawan karena cara berpikirnya sama. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kada pernah umpatan minum minuman keras, kada akun umpat sujud lawan patung itu. Dan sama penggemar ilmu. Penggemar ilmu itu katuju mendengarkan orang-orang yang bijaksana, bapandir kayak itu. Orang ahli syair itu katuju mendengarkan walaupun Nabi kita bukan penyair. Menjelang umur 40 tahun. Nah, kita ringkaskan sudah lah, makin jauh aja perjalanan kita. Menjelang umur 40 tahun. Nah, masuk ke dalam hati Nabi kita itu perasaan gundah. Melihat keadaan masyarakat itu makin rusak saja. Lalu beliau senang mengasingkan diri. Nah, jadi beberapa tahun sebelum 40 ya mulai 35, 36, 37 dan seterusnya. Itu sudah Nabi kita sudah mulai kada tapi rame lagi bergaul lawan orang lain. Nah, pada hari-hari tertentu beliau malah mengasingkan diri ke Gua Hira. Jabal Nur ngarannya atau Jabal Nur itu kelihatan dari Masjidil Haram kelihatan. Mulai Jabal Nur di muka Gua Hira itu bila duduk kelihatan juga Ka'bah. Itu zaman dahulu. Sebelum ada bangunan-bangunan yang tinggi kayak ini. Nah, jadi kalau mulai di Jabal Nur kelihatan jauh mulai di Ka'bah tuh, di situ ada gunung, pucuk gunung. Nah, punya dinaiki sekalinya di pucuknya itu ada gua. Ngarannya Gua Hira. Nah, duduk di muka Gua Hira itu kelihatan dari jauh itu Ka'bah. Jadi Nabi kita katuju duduk di situ memperhatikan Ka'bah dari jauh. Nah, lalu berdoa minta petunjuk lawan Allah tuh kayak apa juga agama nang bujur, kayak apa juga kehidupan kita sebenarnya, kayak apa kena sesudah mati. Itulah yang dikerjakan ibadah Nabi kita itu menggunakan mengikuti cara yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim turun-temurun sampai kepada Nabi kita. Dan sedikit daripada peninggalan agama nang asli itu. Dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi terutama di bulan Ramadan. Jadi bila saban tahun itu di akhir-akhir tadi bilanya bulan Ramadan banyak di Gua Hira Nabi kita. Dan sampai di akhir daripada umur 40 itu Nabi mulai awal Ramadan sudah di situ aja, sudah di Gua Hira itu.
Anang bulik itu jarang-jarang Nabi kita kecuali kehabisan bekal. Bulik, kayak nama ambil bekal aja pulang, bulik katumat bakongkol, dan Siti Khadijah pun menyerahkan sepenuhnya. Karena sudah tahu ini bukan sembarang mengasingkan diri. Ini mungkin sudah sampai kepada tahap menuju kenabian. Sudah melihat gejala-gejalanya itu sudah tahu. Jadi mendukung terus tuh ada datang, "Apa ini mau bini kan diurus lagi, aku ditinggalkan, tidur sendiri, makan sendiri, cuci sendiri." Ada itu. Ayo apa nang hendak silahkan. Jadi dagangan aku kalau lagi mau urus sampai ya kenapa? Aku sudah pengalaman aja mau urus dagangan. Silakan. Bahkan ketika Nabi kita beberapa hari kada datang, diperkirakan oleh Siti Khadijah, dikhawatirkan kalau habis bekal Siti Khadijah seorang naik ke atas gunung itu. Ujar kekawanan tulah nang naik ke situ ulun seorang kada wani naik. Takutan kalau pindah ke atas kada kawal lagi, bebulik kada kawal lagi. Sekitar 2 jam jadinya naik ke atas itu naiknya merayap gitu. Bang kada tah. Makanya kita di bawah itu ngelihat halus manusia itu nah, memutih. Jadi ulun sudah aku baik di bawah sini aja sudah melihat akan kada wani naik. Kawan mun pernah naik kada tah. Ya sekitar setengah 2 jam sampai 2 jam jadinya naik tah. Kan Siti Khadijah itu nang umur berapa sudah tah? Bila Nabi umur 40, berapa umur Siti Khadijah? 55 tahun. Lumayan udah 55 tahun enggak? Satu pada ulun sedikit. Ulun aja kada wani tadi tah, maka bibinian 55 satu apa rumah naik. Membawakan makanan lawan air zam-zam ka Sita. Kan roti kering yang dibawakan supaya tahan beberapa hari. Dia tarik Nabi kita tadi. Sampai akhirnya ketika kurang lebih 40 tadi malam 17 Ramadan diriwayatkan bahwa pada malam hari itulah datang malaikat Jibril alaihissalam membawakan wahyu yang pertama. Datang seorang laki-laki dari Nabi ini berupa kayak laki-laki. Nah, lalu membawakan wahyu Al-Quran yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membawakan tulisan. Cuma Nabi tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad. Nah, Nabi qari Nabi bisa membaca. Diulang 3 kali dirogok Nabi kita sampai sulit bernapas sejak Nabi kita. Nah, lalu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan itulah ayat yang pertama diterima oleh Nabi kita yaitu 5 ayat dan itulah secara resmi Nabi kita dianggap menjadi rasul ketika sudah berumur 40 tahun. Kira-kira itu aja dulu terkait lebih rinci kayak apa gerang kisahnya peristiwa itu insyaallah karena akan datang kita bicarakan pulang.